di luar kemampuan makhluk. Umpamanya seperti yang mungkin pernah saya ceritakan, dalam suasana malapetaka kapalnya diombang-ambingkan oleh badai di lautan. Nah, dia teriak-teriak, ya Habib Fulan, ya Habib Fulan, ya Mbah Kiai Fulan, ya Mbah Wali Fulan, umpamanya. Lah orangnya kan jauh di sana, lah apa mungkin bisa nolong? Ya nggak mungkin. Nah, ini istighosah yang syirik namanya. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya telepon ke SAR, umpamanya tim SAR, biasa itu dalam batas kemampuan usaha untuk mengatasi problemnya. Tapi kalau teriak-teriak, ya Habib Fulan, ya Habib Fulan, Habibnya sedang guyon sama istrinya, lah bagaimana bisa nolong? Ya nggak bisa, kan begitu. Atau teriak-teriak manggil orang yang sudah mati, wali, mbah wali dan sebagainya. Nah, ini di luar kemampuan makhluk. Ini namanya istighosah, ya. Nah, yang demikian ini syirik, karena istighosah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk daripada bagian ibadah, sedangkan ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Nah, inilah makna la ilaha illallah secara detail. Orang-orang tarekat sufiyah nggak berani menafsirkan la ilaha illallah dengan cara detail seperti ini. Mereka hanya bilang la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Keutamaan la ilaha illallah kalau disebut 1000 kali nanti gombal bisa jadi duit gitu. Nah, begitu yang dibahas. Keutamaan la ilaha illallah nanti kalau kamu sebut 100.000 bisa terbang pakai sajadah. Begitu yang dibahas. Bukan dibahas makna la ilaha illallah itu, apa ajaran daripada la ilaha illallah itu, apa detail-detailnya, nggak dibahas itunya, malah dibahas fadhail-fadhailnya yang kadang-kadang dimasuk hadis maudhu, hadis palsu, hadis pinggir jalan, hadis mbah dukun, hadis macam-macam. Ini penyakit yang ada pada orang-orang sufiyah. Nah, azabhu, sembelihan. Sembelihan ini mutlak hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jelas syirik hukumnya. Siapa yang menyembelih korban untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan haram hukumnya menyembelih korban kalau dalam rangka meramaikan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda kalau dikatakan syirik hukumnya dengan kalau dikatakan haram hukumnya, ya. Bedakan. Kalau dikatakan haram hukumnya artinya maksiat, belum sampai syirik. Yani lebih rendah daripada syirik. Tapi kalau dikatakan syirik hukumnya, nah itu sudah top maksiatnya itu. Ya. Syirik hukumnya kalau sembelihan itu diniatkan untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haram hukumnya kalau menyembelih sembelihan kurban untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih hewan ternak untuk umpamanya perayaan tukar cincin, ya, perayaan tukar cincin, artinya halal pacaran, belum nikah ini, halal pacaran dulu sebelum nikah supaya katanya saling kenal mengenal. Lah kalau sudah mengenal jeroane ya bagaimana, bakal tertarik, sudah brengsek, sudah berkahnya sudah hilang,
dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa jadi baiknya? Ya, supaya saling kenal mengenal katanya. Padahal pada dasarnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Lah kalau sudah kenal kekurangannya, ya, dalam keadaan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa mengatasi atau ketidakcocokan itu, cocokan dalam hal menghadapi kekurangan-kekurangan itu. Nah, menyembelih sembelihan ternak dalam acara-acara yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk daripada perbuatan maksiat. Ya. Maka haram kita menghadiri acara-acara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makan makanannya. Ya. Adapun menyembelih diniatkan dalam rangka ta'zim, pengagungan, ya, dalam rangka pengkudusan, pengkeramatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang syirik. Ya. Termasuk daripada syirkul akbar, syirik yang sangat besar. Ini adzabah. Umpamanya menyembelih korban karena dalam rangka untuk sesajian Dewi Sri, karena panen padi, ya, untuk Dewi Sri, atau karena habis sakit keluarganya kasih sesajian untuk Nyi Roro Kidul umpamanya, ya. Sembelihan-sembelihan yang demikian ini yang syirik hukumnya. An-nazar, nazar, kalau saya sakit, kalau saya itu sembuh dari penyakit saya ini, saya akan menyembelih untuk arwahnya wali fulan umpamanya, wali songo umpamanya, ya. Nah, ini adalah nazar. Yang demikian ini termasuk ibadah, bagian daripada ibadah. Sehingga kalau sudah seperti itu berarti terjerumus dalam syirik, mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah, yang berarti la du'a illa ilallah, la khaufa illa minallah, la raja'a illa ilallah, wa la tawakkula illa ala Allah, wa la raghbata illa minallah, wa la rahbata illa minallah, wa la khushu'a wa la khasyata wa la inabata wa la isti'ana wa la terus illa ilallah, illa minallah, tidak ada lain. Mestinya harus begitu, karena ini termasuk daripada jenis-jenis ibadah. Wa ghairu dzalika minal ibadah, dan lain-lain perkara selain itu daripada perkara-perkara ibadah. Allati amarallahu biha kulluha lillah, yang Allah Subhanahu wa taala telah perintah semuanya itu untuk Allah saja. Wa dalilnya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Jin ayat 18. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah saja. Fala tad'u, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah itu sesuatu yang lainnya. Jadi di sini doa itu bagian daripada hak khusus milik Allah. Maka doa tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, tidak boleh dipanjatkan kepada selain Allah. Ya. Dalam hal doa ini ada syirkul akbar, ada syirkul asghar.
Yang syirkul akbar, kalau kita datang ke kuburan yang dikeramatkan dengan yakin bahwa yang dikubur di situ bisa mengabulkan doa-doa kita, maka dipanjatkanlah doa kepada yang dikubur itu. Nah, ini syirkul akbar, membatalkan syahadat. Ya. Yang kedua, syirkul asghar, yaitu kalau seseorang datang ke kuburan yang dikeramatkan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dengan yakin kalau doa di situ kepada Allah itu lebih dikabulkan daripada doa di masjid. Nah, ini syirkul asghar, syirik kecil yang merupakan dosa besar yang paling besar setelah syirik akbar. Jadi lebih besar daripada maksiat. Ya, syirkul asghar. Tetapi tidak membatalkan syahadat, syirkul asghar itu. Ya, tapi merusakkan ibadah. Baik. Jadi dengan ayat 18 surat Jin ini menunjukkan bahwa doa hanya khusus milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah itu seseorang pun. Faman sarrafa minha syai'an, faman sarrafa minha syai'an, barang siapa yang memalingkan sebagian daripadanya dari doa itu, syai'an, suatu pun, li ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia itu adalah orang yang musyrik dan kafir. Artinya syirkul akbar, batal syahadatnya kalau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu, adapun dalilnya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa berdoa bersama Allah itu ilahan akhar, sesembahan selain Allah, di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada sesembahan selain Allah, la burhana lahu, tidak bakal dia mendapatkan burhan, tidak bakal dia mendapatkan keterangan yang bakal mendukung dia. Walaupun para taghut berusaha menulis buku-buku untuk membela tindakan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu, doa kepada arwah-arwah, syekh-syekh tarekat dan sebagainya. Antara lain salah seorang taghut yang terkenal di dunia internasional namanya Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dia tinggalnya di Mekah. Ya. Seorang yang digelari sebagai mujaddid millah Amr bin Luhai, mujaddid dalam bidang kemusyrikan. Muhammad bin Alwi al-Maliki ini menulis buku antara lain Mafahim Yajib an Tusahhah. Di samping buku-buku yang lainnya yang banyak. Dalam buku Mafahim Yajib an Tusahhah ini Muhammad Alwi al-Maliki, si taghut Mekah ini tadi,
memberikan keterangan bolehnya untuk berdoa kepada arwah para wali, termasuk berdoa kepada kuburannya Nabi di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, buku ini walaupun beredar dibagi cuma-cuma di Saudi dan di luar Saudi secara dari tangan ke tangan, dibiayai oleh para musyrikin, para ubadil ausan, semacam Zaki Yamani dan konco-konconya, telah dijawab buku ini oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dalam buku Hadhihi Mafahimuna, dan dibuktikan secara gamblang tentang pengkhianatan tauhid yang satu ini dan penipuannya dalam penukilan-penukilan keterangan para ulama. Memang modelnya para tauhid itu dalilnya ialah nipu. Sebab kalau nggak nipu la burhana lahu. Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu. Nggak bakal dapat dalil untuk membela perbuatannya itu di dunia maupun di apalagi di akhirat, kecuali dalil nipu, ya. Dan yang termakan oleh tipuannya orang jahil. Kasihan orang jahil itu, ya, jadi bola pimpong para tauhid tersebut. La burhana lahu bihi, dengan perbuatannya itu. Fa innama hisabuhu inda rabbih, orang yang demikian itu perhitungannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Ayat ini tegas menyatakan kafir orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan innahu la yuflihul kafirun, setelah pernyataan Allah sebelumnya tentang perbuatan orang yang berdoa kepada selain Allah sebagai ma'bud, sesembahan. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidak bakal berbahagia orang-orang yang kafir itu. Jadi derajatnya sama dengan orang kafir. Pasti mereka itu akan celaka, ya? Walaupun dengan menulis buku itu dapat duit banyak, ya, dapat kedudukan dan sebagainya, tapi innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadits ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, artinya pokok daripada ibadah. Ini riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan maksudnya doa mukhul ibadah itu ialah betul-betul doa itu menuntut sebagai perkara yang ikhlas daripada ibadah, ya. Nah, wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalil yang berikutnya ialah firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini juga menunjukkan bahwa doa itu ibadah.
Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan penuhi doa kalian. Jadi salah satu sifat Allah ialah mengijabahi semua doa. Ya? Sehingga kita diwajibkan husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kalau berdoa itu dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan baik sangka. Ya, dan diulang-ulang doa itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai suara hambanya yang sedang berdoa kepadanya. Ya, husnudzon walaupun belum sampai dikabulkan, tetap karena sifat Allah itu mengijabahi doa. Dan perlu juga ditegaskan berulang-ulang bahwa doa-doa hambanya itu pasti diijabahi oleh Allah. Caranya Allah mengijabahi jangan kita paksakan untuk menurut kita. Ya mestinya menurut Allah sendiri. Sekehendak Allah, bagaimana Allah mengijabahi doa yang kita panjatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa-doa itu dalam riwayat-riwayat yang sahih ialah dengan pertama diijabahi langsung ketika itu juga. Yang kedua, ditunda sampai pada waktu yang cocok untuk diijabahi. Yang ketiga, doa-doa itu akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dikumpulkan sebagai syafaat bagi kita di akhirat. Jadi tidak dipenuhi, sengaja tidak diijabahi di dunia. Dan kemudian tetap hamba Allah yang berdoa ini husnudzon terhadap Allah, maka Allah akan jadikan doa-doa yang tidak diijabahi di dunia itu diganti nanti di akhirat sebagai syafaat. Jadi tidak ada alasannya doa itu percuma. Ya, berdoa karena doa itu ibadah. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya mereka yang menyombongkan an ibadati, untuk berdoa kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Jadi untuk berdoa kepada Allah itu artinya untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah itu sombong. Mereka ini sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk jahannam rame-rame, akan masuk nyemplung ke jahannam. Ya, karena mereka yastakbiruna an ibadatillah, menyombong untuk menolak beribadah pada Allah. Jadi menolak untuk berdoa kepada Allah itu sama dengan menolak beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan doa bagian daripada ibadah. Surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ini surat mukmin ya. Nah, wa dalilul khauf qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa al-khauf itu masuk dalam bagian ibadah ialah firman Allah Ta'ala berikut ini. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, ya, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian ini orang-orang yang beriman. Ini sambungan dari firman Allah, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya atau hanyalah syaitan itu
selalu yukhawwifu awliya'ah, menakut-nakuti para wali-wali syaitan. Ya, di samping waliullah juga wali syaitan. Itu ditakut-takuti terus oleh syaitan. Dibikin kecil hatinya sehingga serba ketakutan. Ya. Nah, maka Allah tegaskan di sini fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, tetapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, kalau memang kamu beriman. Nah, khauf ini menunjukkan bagian daripada ibadah. Karena itu Allah melarang kita takut kepada selain Allah. Ya, dalam batas arti takut atau khauf yang sebagaimana diterangkan tadi, artinya takut yang menimbulkan ta'ah itu. Ya, seperti jin-jin itu. Ya, itu selalu nakut-nakuti orang-orang yang tunduk kepadanya, ditakut-takuti terus-terusan. Kalau sesajiannya telat, ditakut-takuti. Ya, kalau syaratnya tidak dipenuhi, ditakut-takuti. Terus begitu. Ya, karena memang innama zalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Para syaitan itu selalu menakut-nakuti wali-walinya. Artinya orang yang berwala kepada syaitan, yang berwala kepada jin-jin, yang berwala kepada syaitan dari kalangan manusia, itu selalu menakut-nakuti. Maka janganlah kamu kemudian dengan ditakut-takuti akhirnya kamu sujud rukuk kepadanya, kepada syaitan itu. Kemudian kamu akhirnya harus tunduk sami'na wa ata'na kepada syaitan itu. yakni taat 100%. Lah, itu cara mereka, senjata mereka. Senjata mereka untuk menundukkan Bani Adam supaya tetap beribadah kepadanya. Nah ini, jadi demikian juga para taghut selalu menuntut loyalitas, wala daripada pengikutnya. Para Fir'aun, para taghut selalu menuntut loyalitas, wala dari para mereka yang tunduk kepadanya. Maka jangan kamu taati mereka, kemudian kamu taati mereka karena kamu takut kepada ancaman-ancamannya. Ya, kalau yang halal kemudian kamu haramkan karena takut ancaman para syaitan tadi, ini sudah kamu terjerumus dalam ibadah kepada selain Allah. Berarti kamu telah terjerumus dalam syirik, dan ini syirkul akbar, sampai dalam batas menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, hanya karena takut. Atau kamu melakukan kemaksiatan karena takut kepada para syaitan itu, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu ini dalam terendah-rendah iman. Iman kamu sakit karena di situ tercampur iman kamu dengan syirkul asghar, syirik kecil. Ya, walaupun kamu masih tetap mengakui bahwa ini adalah maksiat pada Allah, tapi tetap kamu lakukan karena kamu takut kepada taghut tadi. Ya. Nah, ini juga termasuk syirkul asghar, menunjukkan kerendahan iman kamu, rusaknya iman kamu. Ya. Dan para taghut-taghut dari kalangan demikian ngirim para cantriknya dan sebagainya untuk menakut-nakuti
ya, menakut-nakuti orang yang berwala kepadanya, sehingga semakin terjerumus dalam kemusyrikannya. Maka Allah nyatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka para syayatin itu, para syaitan itu, wa khafuni, dan takutlah kalian kepada aku in kuntum mu'minin. Kalau memang kalian beriman dengan iman yang benar. Surat Al-Imran ayat 175. Wa dalilur raja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa dan dalil raja, bahwa roja itu adalah bagian daripada ibadah, ialah firman Allah Ta'ala, barang siapa yarju, mengharapkan liqa'a rabbihi, dan jangan melakukan syirik dalam beribadah. Terhadap Tuhanmu dengan sesuatu pun. Artinya ayat ini menunjukkan kamu beribadah itu hendaknya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, untuk kamu bisa melihat wajah Allah di surga. Itu harapan kamu. Dan janganlah kamu menyekutukan harapan kamu itu. Rojak kamu tadi jangan disekutukan. Di samping kamu berharap pada Allah, juga berharap kepada calon mertua umpamanya, supaya dianggap, wah, calon mantu saya ini ibadahnya bagus. Nah, ini syirkur roja, termasuk syirik dalam hal roja. Karena memang harapan dengan satu amalan ibadah itu bagian daripada ibadah tersebut. Maka tidak boleh kamu sekutukan roja itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Dikatakan, ini surat Al-Kahfi ayat 110, dikatakan oleh para ulama mufassirin, maksudnya wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada ialah jangan kamu melakukan riya dalam hal ibadah itu, ya, karena akan membatalkan ibadah tersebut. Riya termasuk syirkun ashghar, ya, syirik kecil. Nah, wa dalilut tawakkul, dalil bahwa tawakal itu adalah firman, adalah termasuk ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dikaitkan dengan iman. Tawakal itu dikaitkan dengan iman. Ketergantungan kepada Allah itu dikaitkan dengan iman. Karena husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, sehingga dia betul-betul merasa aman kalau bersandar kepada Allah, kalau menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akibat daripada husnudzon, tawakal, ya, akan timbul tawakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan tawakal itu dengan keimanan, in kuntum mu'minin. Jadi tawakal ini bagian daripada ibadah, dan ibadah kepada Allah itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang mempunyai iman. Dan bagian daripada iman ialah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tawakal. Jadi karena husnudzon, ya,
dan memang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinud dzan billah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah salah seorang daripada kalian ini sampai mati kecuali kalau dia itu sudah husnudzan sama Allah. Sehingga husnudzan ini tidak merubah tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang husnudzan diberi nikmat maka dia menganggap bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tambah hati-hati dengan nikmat Allah itu, sehingga nikmat Allah itu tidak sampai menyelewengkan dia daripada tujuan dia untuk beribadah. Diberi malapetaka juga dia yakini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tambah sabar dalam menghadapi malapetaka itu, husnudzan kepada Allah, karena memang dia tawakal dengan husnudzan tadi, menggantungkan hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kaum mukminin bertawakal kepada Allah, dan dinyatakan oleh Allah dalam ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah penjaminnya, Allah lah yang mencukupi dia. Dan salah satu daripada syurutut tawakkul, syarat-syarat tawakal itu ialah pertama tadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti sebab, menjalani asbab. Ya, menjalani sebab-sebab. Artinya kalau dia ingin dapat rezeki, ya cari rezeki. Kalau dia ingin dapat ilmu, ya thalabul ilmi, ya cari ilmu. Ini sebab harus dijalani, ya. Dan syarat-syarat untuk seorang itu tawakalnya itu sah ialah menjalani asbab, menjalani sebab-sebab ini tadi. Ini namanya tawakal. Kalau dia sebelum menjalani sebab-sebab itu dalam keadaan tawakal, insya Allah dia dijamin tidak akan takabur, tidak akan sombong kalau berhasil dalam usahanya itu. Dan insya Allah dijamin dia ini tidak akan putus asa ketika gagal usahanya itu, karena dia tawakal. Makanya dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, sudah kuat keinginan untuk menjalankan satu perkara, fatawakkal 'ala Allah. Jalani dengan tawakal 'ala Allah. Asbab itu dijalani dengan tawakal 'ala Allah. Sehingga inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tawakal, fa huwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya, menjamin dia. Tawakal. Syarat ketiga daripada tawakal itu ialah sehatul amal. Asbab yang dia ikuti itu harus cocok dengan sunnah, tidak melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Dan tidak melanggar sunnatullah. Di samping tidak melanggar sunnatullah, yakni ikhtiar tadi sebagai sunnatullah, ya. Kemudian tidak melanggar sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai menjalani bid'ah dalam menjalani asbab itu. Ini syurutut tawakkul, 3 perkara ini, ya. Kemudian wadalilur raghbah
Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa raghbah dan rahbah dan khusyuk adalah bagian daripada ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya, sesungguhnya mereka ini yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaum mukminin berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami, minta kepada kami, raghaban, dengan penuh harap, dengan semangat, ya, warahaba, dan dengan penuh takut, khawatir. Wa kanu lana khashi'in, semuanya disebut di sini. Rahban, rahban, kemudian khasyah, al-khusyu'. Ini bagian daripada ibadah. Ya, yakni sudah ditegaskan di atas, doa bagian daripada ibadah. Maka di sini disebutkan bagian daripada doa itu ialah dengan adanya raghaban wa rahaban, penuh harap, raghbah, penuh harap untuk diterimanya doa itu, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rahabah, takut, khawatir kalau doanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani dia tidak memastikan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang orang itu doanya diterima, sebabnya apa? Perutnya diisi dengan barang haram, maka doanya ditolak. Doanya umpamanya dicampuri bid'ah, amalan doa bid'ah, nah doanya ditolak juga. Atau dia tidak ikhlas dalam doanya, dicampuri syirik, nah ini juga ditolak, karena juga ada unsur yang membatalkan ibadah tersebut. Nah, karena itu orang yang berdoa hendaknya dia betul-betul rahabah, betul-betul cemas, khawatir kalau doanya ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, mereka ini terhadap kami khashi'in, betul-betul mempunyai sikap khusyuk. Khusyuk tadi diterangkan ialah lembutnya hati, ya, kemudian mantapnya hati itu, kemudian dia tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah itu tentram dia dengan berhasil menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini disebutkan bahwa perkara-perkara tersebut ar-raghbah, ar-rahbah dan al-khusyu' bagian daripada doa. Dan doa adalah bagian daripada ibadah. Baik. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala, dalil bahwa al-khasyah itu bagian daripada ibadah, firman Allah Ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, ayat ke-150 surat Al-Baqarah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk takut kepada selainnya dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab
wal aqibatu lil muttaqin. Akibat kebaikan dari segala amalan itu lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang muttaqin. Dan potongan ayat ini adalah sambungan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang pindah kiblat. Pindah kiblat yang semula dari menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina dipindahkan ke Masjidil Haram di Mekah, ke Ka'bah. Maka Allah tutup perintah pindah kiblat itu fala takhshawhum wakhshawni, yakni dalam menjalankan perintah Allah itu kamu janganlah takut kepada mereka. Mereka orang-orang kufar, mereka orang-orang juhal, mereka para syaitan minal insi wal jin. Jangan takut kepada mereka. Ya, kamu laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Hanyalah kamu takut kepadaku. Sebab orang di hadapan perintah Allah itu hanya dua pilihan. Apakah dia takut dari ancaman manusia, ataukah dia takut dari ancaman Allah? Kalau dia ada iman, dia yakin ancaman Allah itu ada dan lebih besar dari segala ancaman yang lainnya. Tapi kalau imannya itu lemah, imannya itu penyakitan, maka dia lebih takut kepada ancaman manusia. Dia tidak takut kepada ancaman Allah. Sesungguhnya tidak boleh tidak, salah satu dari dua ini. Ya, dia itu mengikuti manusia karena dia tidak takut ancaman Allah. Dia itu lebih takut ancaman manusia. Perasaan gak enak sama manusia ini lebih diberatkan daripada perasaan dijauhi oleh Allah. Lebih diberatkan perasaan gak enak sama manusia. Perasaan nanti ditentang oleh tetangga, oleh keluarga, oleh dan selanjutnya. Itu lebih diberatkan daripada perasaan nanti kalau diingkari, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menghadapi perintah Allah mesti manusia dihadapkan pada dua pilihan. Apakah dia takut atau lebih dia itu berat pada ketakutan ancaman manusia, atau dia itu lebih berat kepada ketakutan ancaman Allah. Kalau dia lebih berat pada ancaman Allah, maka menjadi kecil di hadapan mata dia segala ancaman manusia. Kalau dia itu imannya sakit, maka ancaman manusia itu lebih besar daripada segala ancaman yang lainnya. Nah, inilah ya. Makanya khasyah, rasa takut itu ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dilawan. Sebab tadi disebutkan dalam ayat tadi, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Para syaitan itu selalu menakut-nakuti para walinya. Ya. Takut itu kepada musuh. Sedangkan musuh manusia itu pada pokoknya ada 5. Pada pokoknya terlalu banyak musuh manusia. Tetapi pada pokoknya pada 5 musuh. Musuh pertama jelas ialah syaitan. Sebab syaitan itu aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwa. Musuh kamu dan jadikanlah dia itu musuh, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hawa nafsunya,
Hawa nafsunya itu musuh manusia. Karena innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu memerintahkan manusia kepada jelek. Jadi kalau Ramadan setan itu dibelenggu, tidak berarti kejahatan itu akan berhenti. Sebab kejahatan itu tidak saja dari setan, juga dari hawa nafsu. Apalagi kalau sudah yang ditunggangi hawa nafsu sudah jadi setan juga, lebih berat lagi. Ya, betul setan itu dibelenggu pada Ramadan, tapi hawa nafsu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan pada kita, bagaimana bisa nggak membelenggunya, mengaturnya. Ini musuh kedua, hawa nafsu. Musuh ketiga ialah al-kufru, kekafiran. Sebab kekafiran ini akan merusakkan segala ibadah, segala hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ma'arijul Qabul, tingkatan-tingkatan setan memperdayakan manusia. Pertama digoda supaya manusia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa digoda supaya manusia itu melakukan bid'ah. Enggak bisa juga masih menolak digoda manusia itu dengan dosa-dosa besar. Masih menolak lagi digoda manusia itu dengan dosa-dosa kecil, supaya gampang-gampangkan dosa kecil, kecil aja dosanya. Terus masih juga nggak bisa digoda dengan dosa-dosa kecil, digoda manusia dengan perkara mubah, supaya dia tersibukkan dengan perkara mubah sehingga dia tidak mendapatkan fadilah. Ya? Baca koran mubah. Setan caranya daripada dia baca Quran, lebih baik baca Quran, disibukkan dengan baca Quran sampai baca Qurannya terlewatkan. Ya, yang afdal terlewatkan. Kalau juga masih ini orang disiplin, digoda dengan perkara mubah nggak bisa, digoda dengan perkara sunnah, perkara afdal, supaya dia terlewatkan dari perkara yang lebih afdal dari itu. Ya. Nah, talabul ilmi afdal daripada zikir. Orang disibukkan dengan amalan-amalan zikir semalam suntuk sampai tidak ada waktu talabul ilmi, mencari ilmu hak. Nah, ini cara setan juga. Atau bahkan seminar agama sampai jam 2 malam, subuhi kelewatan, jam 8 isuk subuhi. Lah ini setan caranya. Kalau juga masih tetap ini digoda dengan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara afdoliyah, masih juga tetap dia karena punya ilmu, dia tetap tidak tergoyahkan, dikerahkan oleh setan seluruh tentaranya dari manusia dan jin untuk memerangi orang yang keras kepala ini, orang yang ekstrem ini, orang yang kaku ini, diperangi. Ya? Jadi begitu caranya setan bertingkat-tingkat sampai kafir, kufur, termasuk musuh pokok daripada manusia. Karena itu sifatnya orang mukmin itu asyidda'u 'alal kufur, 'alal kufar, 'alal kufur. Benci kepada orang-orang yang melakukan kekafiran, karena memang benci kepada kufurnya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam jiwa para sahabat, habbaba ilaikumul iman wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dijadikan mereka cinta pada iman dan benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Kufur musuhnya. Ya.
Yang keempat, musuh manusia yang pokok ialah al-jahlu, bodoh, nggak mau belajar agama. Mbok profesor doktor kalau nggak ngerti agama ya jahil. Ya, yang dimaksud al-jahlu yang merupakan musuh manusia itu jahlun an dinihim. Jahil, dia tidak mau mengerti tentang agamanya yang hak, tidak mau mengerti siapa Tuhannya, tidak mau mengerti siapa dia. Ya, alhamdulillah. Dan jahil ini pintu terbesar masuknya segala fitnah terhadap manusia, terhadap iman manusia itu. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan innamal ilmu bitta'allum faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ilmu itu dengan belajar, meguru, ya, dengan mendapatkan ilmu dari gurunya. Maka siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah jadikan dia itu paham agama. Agamanya itu dia paham betul. Ini tanda-tanda kebaikan orang. Sebaliknya tanda-tanda kecelakaan seseorang, dia itu jahil, tidak mau kepada ilmu din, atau dia itu malas-malas untuk menuntut ilmu din. Tanda-tanda binasanya seseorang. Masa depan yang suram bagi seorang kalau sudah dia meremehkan ilmu din ini. Jahil, musuh menungso. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan salah satu daripada persyaratan untuk diangkatnya derajat manusia itu ialah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat salah seorang daripada kamu, orang yang beriman dari kamu diangkat derajatnya, dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, juga ayat Allah menegaskan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah dari hamba-hambanya yang berilmu. Kalau begitu, kalau seorang itu tidak mempunyai ilmu, dia tidak takut kepada Allah. Bahkan mungkin nantang-nantang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi al-jahl termasuk dari musuh pokok menungso. Yang kelima, musuh pokok daripada manusia ialah dunya. Ad-dunya. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah aw alimun wa muta'allimun. Ya? Hadis ini sahih, riwayat Abi Dawud, Ahmad dan lain-lainnya. Baik, dunia ini kata Rasulullah SAW terkutuk, dan terkutuk pula apa yang ada padanya kecuali zikrullah atau orang yang berilmu dan orang yang mau belajar ilmu din ini. Ya, kalau sudah Rasulullah SAW katakan mal'unah dunia ini, maka dunia ini selalu akan menjadi penghalang manusia yang tidak ada iman, manusia yang bahkan ada iman bukan saja dihalangi, digoda untuk menurun imannya. Begitu memang manusia ini. Dunia dan apa yang terkait dengannya, perempuan, istri-istri itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi musuh kamu.
Anak-anak ini bagian daripada ujung tombak dunia itu. Ya, bisa merenggut kamu untuk melorot imannya, untuk naudzubillah min dzalik sampai juga hancur imannya. Hadza dunia. Maka janganlah kamu sampai diperbudak oleh dunia, tapi perbudaklah dunia itu untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 musuh ini yang harus manusia takut kepadanya untuk jangan sampai dia terjerumus kepada ranjau-ranjau yang dipasang oleh mereka ini semua. Ya. Dan takutnya manusia dalam hal ini ialah dalam takut yang wajar, karena memang dia diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dengan takut itu. Ya. Maka khasyah, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang syirik sebagai godaan. Ya, godaan bagi manusia untuk menghancurkan ibadahnya, dan mereka yang merasa diancam oleh 5 musuh ini tadi hendaknya cepat-cepat minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia selamat imannya, selamat hidupnya, selamat masa depannya. Ya. Nah, wa dalilul inabah qauluhu ta'ala, dan dalil al-inabah, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa inabah itu adalah bagian daripada ibadah. Dalilnya ialah firman Allah taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah sikap Islam, bagian daripada sikap ta'ah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslimulah, dan hendaklah kalian berislam, taat kepada Allah. Sikap Islam